Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan melanjutkan pelajaran mengenai bait suci. Saat ini saya sampaikan mengenai mezbah korban bakaran. Saudara, kemarin sudah saya sampaikan mengenai pintu gerbang dari tabernakel atau bait suci Allah, kemudian arti rohaninya, kemudian kaitannya di dalam tubuh kita. Saat ini saya juga akan melanjutkan mengenai mezbah korban bakaran, mengenai bendanya, kemudian arti rohaninya, dan kemudian mengenai kaitannya dengan badan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mezbah korban bakaran ini secara bendanya ini dituliskan di dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat 1 dan selanjutnya. Di sana dibikin satu mezbah yang merupakan tempat untuk mempersembahkan korban bakaran untuk binatang-binatang yang dipersembahkan pada zaman tabernakel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mezbah korban bakaran ini ukurannya sesuai dengan tertulis dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 7. Itu ukurannya, itu panjangnya adalah 5 hasta, kemudian lebarnya juga 5 hasta, jadi kotak persegi begitu ya saudaraku. Kemudian tingginya ini 3 hasta. 5 hasta kali 5 hasta kali 3 hasta. Saudara, 5 hasta ini kalau dijadikan di dalam ukuran meter, ini kira-kira menjadi 2,3 meter. Jadi 2,3 meter kali 2,3 meter, kemudian 3 hasta ini kalau dijadikan di dalam meter, ini kira-kira 1,35 meter. Saudaraku, jadi 2,3 meter kali 2,3 meter, tingginya ini sekitar 1,35 meter, saudaraku, atau 3 hasta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mezbah korban bakaran yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 7 ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk mempersembahkan binatang-binatang yang dipersembahkan pada zaman Musa, pada zaman tabernakel. Binatang-binatang itu meliputi burung merpati yang paling kecil, kemudian kambing dan domba yang agak besar, kemudian yang paling besar itu adalah lembu dan sapi. Saudaraku, jadi itulah sebabnya kenapa mezbah korban bakaran ini dibikin sedemikian lebar, sekitar 2,3 kali 2,3 panjang dan lebarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini secara rohani, ini menunjuk kepada korban Kristus. Dia yang disalibkan, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia seperti anak domba yang tersembelih kemudian dibakar-bakar di mezbah korban bakaran ini. Dipersembahkan untuk menguduskan, untuk menyempurnakan, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau imam-imam dahulu pada zaman tabernakel, kalau berdosa mereka kemudian mempersembahkan persembahan korban penghapus dosa. Tetapi kita sekarang, kalau kita berdosa, kita datang kepada Yesus, minta pengampunan kepada Dia. Jadi saudaraku, ini artinya mezbah korban bakaran ini artinya adalah korban Kristus yang menyelamatkan kita. Saudaraku, jadi tingkat rohani orang yang berada di mezbah korban bakaran ini adalah orang yang memutuskan hatinya bulat untuk mengikuti Tuhan, kemudian menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa, menyalibkan, membakar, saudaraku, nafsu-nafsu kedagingan, hawa nafsu yang jahat itu di dalam mezbah korban bakaran tadi. Ini arti rohaninya sekarang, saudaraku. Jadi kalau mezbah korban bakaran ini secara arti rohaninya adalah
ketika Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan dirinya untuk menebus kita, cucuran darahnya untuk menebus kita, dia disalib untuk menebus kita, kemudian sebagai timbal balik wujud kasih kita, orang yang sudah masuk di dalam rohani levelnya itu mezbah korban bakaran ini, orang yang sudah mulai bisa menyalibkan hawa nafsu dan kedagingan, membakarnya di mezbah korban bakaran Tuhan, rasanya sakit, saudaraku. Jadi ini orang yang bisa mulai membakar nafsu-nafsunya di mezbah Tuhan, nafsu-nafsu jahatnya, keinginan-keinginan buruknya, saudaraku, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan jahatnya, semua disalibkan, saudaraku, untuk berkeputusan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Inilah arti rohani dari level di mezbah korban bakaran, yaitu orang yang sudah mulai belajar menyalibkan, membakar nafsu-nafsu kedagingannya di mezbah Tuhan. Saudaraku, ini arti rohani yang kedua. Kalau arti rohani yang pertama tadi pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kemudian arti yang kedua ini adalah saat seseorang memutuskan diri untuk dia menyalibkan, membakar nafsu-nafsunya ini di mezbah korban bakaran, di mezbah Tuhan. Dia memutuskan diri untuk berbalik dari dosa-dosanya, menyalibkan dosa-dosanya untuk semata-mata nanti mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Inilah level rohani di mezbah korban bakaran, yaitu orang-orang yang mulai bisa menyalibkan hawa nafsu dan kedagingannya di atas mezbah Tuhan. Saudaraku, selanjutnya di dalam tindakan ini, saudaraku, di dalam tindakan ini adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan untuk kita mulai bisa belajar memberi persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Ini sakit, saudaraku. Menurut daging, memberikan persembahan itu sakit loh, saudaraku, menurut daging. Sesuatu yang harusnya bisa kita pakai untuk beli makanan, beli baju, saudaraku, beli mungkin macam-macam, kita harus sisihkan, persembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan yang benar, saudaraku. Ini sakit. Kita seperti, saudaraku, menyalipkan keinginan daging. Harusnya itu kita pakai untuk beli sate mungkin, kita pakai untuk beli pizza mungkin, saudaraku, tapi itu kita salibkan, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Ini betul-betul satu penyangkalan diri, satu perobekan, saudaraku. Keinginan daging kita betul-betul belajar, saudaraku, untuk membakar keinginan-keinginan daging ini untuk kemudian bisa mengikuti, saudaraku, mengikuti kehendak Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudaraku, di dalam arti yang ketiga, mezbah korban bakaran ini adalah saat seseorang mulai bisa belajar memberi untuk pekerjaan pelayanan. Saudaraku, ketentuan di dalam perjanjian baru, saudaraku, ini persembahan ini tidak ditentukan berapa besaran jumlahnya, akan tetapi sesuai dengan 2 Korintus 9 ayat 7, Tuhan itu sangat mencintai orang yang memberi dengan sukacita. Artinya menurut kemampuan setiap orang. Orang yang sangat kaya ya hendaknya memberikan yang sepantasnya, martabatnya, dia sebagai orang kaya itu pantasnya memberi seberapa. Orang yang menengah juga dia harus tahu martabatnya, dia harus memberi seberapa. Saudaraku, orang yang memang tidak punya, dia boleh memberi dengan kekuatannya, saudaraku. Oleh karena itu di dalam mezbah korban bakaran ini, saudaraku, yang dipersembahkan juga macam-macam. Ada, saudaraku, yang paling kaya ini mempersembahkan lembu, saudaraku. Kemudian yang mungkin kurang kaya bisa mempersembahkan kambing domba. Yang tidak punya bisa mempersembahkan burung merpati, bisa nangkap, saudaraku, burung terkuku, burung merpati yang bisa ditangkap, saudaraku. Saudaraku, jadi Tuhan itu mengendaki persembahan di mezbah korban bakaran itu, saudaraku, itu siapa saja, baik yang kaya yang bisa mempersembahkan lembu, yang menengah yang bisa mempersembahkan domba, ataupun yang miskin
yang hanya bisa mempersembahkan merpati, saudaraku. Oleh karena itu, mezbah korban bakaran ini dibuat di dalam bentuk yang begitu lebar. Lebarnya tadi 5 hasta atau 2,3 meter, panjangnya juga 2,3 meter. Itu artinya dia siap menerima baik persembahan orang kaya yang berwujud lembu, dia siap menerima persembahan dari orang menengah yang bentuknya kambing domba, tapi dia juga siap menerima persembahan yang wujudnya mungkin burung merpati, saudaraku. Jadi inilah mengapa mezbah korban bakaran itu, saudaraku, sedemikian lebar, yang lebarnya kurang lebih adalah 2,3 meter. Saudaraku, jadi ini arti yang ketiga, saat seseorang mulai mengerti memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan. Saudaraku, ketika seseorang mulai mengerti untuk memberikan satu persembahan untuk pekerjaan bait suci Allah, membangun Yerusalem. Kalau dalam bahasanya 2 Korintus 9 itu pengumpulan uang untuk Yerusalem, membangun bait Allah, membangun Yerusalem, saudaraku. Jadi, saudaraku, mezbah korban bakaran ini artinya yang ketiga, ini saat seseorang pertama mengerti berkorban. Oleh karena itu, di dalam bait suci Allah ini ada benda yang namanya mezbah korban bakaran. Jadi di setiap kali beribadah, di dalam setiap kali, saudaraku, kegiatan bait suci itu selalu ada mezbah korban bakarannya, selalu ada persembahannya, meskipun kecil, meskipun burung merpati, meskipun kambing domba, atau bahkan yang kaya lembu, saudaraku, yang kaya bisa mempersembahkan lembu, saudaraku. Tetapi setiap kali di dalam bait suci ada aktivitas bait suci, maka di situ ada persembahan, saudaraku. Inilah, saudaraku, yang harus kita ketahui, saudaraku. Kemudian ini juga mengandung satu rahasia penting yang harus saudara ketahui, bahwa tinggi dari mezbah korban bakaran ini adalah 2,3 meter atau 3 hasta, saudaraku. Satu hasta itu segini ya, saudaraku. Hasta saya ini tentunya beda dengan hastanya Nuh, saudaraku. Nuh itu umurnya 950 tahun, saudaraku. Sedangkan kita ini rata-rata hastanya ya segini, 45 cm. Tetapi hastanya Nuh, saudaraku, itu pasti panjang ya, saudaraku. Manusia yang umurnya 950 tahun, itu hastanya bisa 1 meter bisa, saudaraku. Jadi, saudaraku, hasta, kenapa di seluruh Alkitab ini ukurannya banyak kali pakai hasta? Karena Tuhan menghendaki segala sesuatu yang diperbuat oleh jemaatnya ini diperbuat menurut kekuatannya, menurut hastanya masing-masing. Hastanya Adam itu juga panjang, saudaraku. Hastanya Nuh itu juga panjang. Hastanya Musa itu tidak sepanjang hastanya Nuh, tapi lebih panjang dari hasta kita, saudaraku. Jadi beda-beda. Tapi 3 hasta ini, saudaraku, ini tetap sama panjangnya. Ini kira-kira nanti kalau disusun gitu, nanti tingginya adalah kurang lebih setinggi leher kita ini, saudaraku. Jadi ini artinya apa, saudaraku? Bahwa persembahan kepada Tuhan yang akan disambut oleh Tuhan, akan disambut oleh kuasa Allah, adalah persembahan yang diberikan dengan cara yang benar, saudaraku. Mezbah korban bakaran itu tinggi, itu artinya apa? Kalau memberi kepada mezbah Tuhan itu jangan seperti memberi kepada pengemis, saudaraku. Memberi pengemis, memberi kepada orang-orang yang kasihan di pinggir jalan itu, saudara bisa agak gaya sedikit ya, saudaraku. Bisa ini Pak, ini ya. Tapi memberi kepada persembahan Tuhan tidak boleh begitu, saudaraku. Harus benar-benar dengan sikap yang benar. Karena mezbah korban bakaran itu tingginya segini loh, saudaraku. Nah, segini. Jadi kalau kita membawa satu persembahan, mau memasukkan ke mezbah korban bakaran itu nggak bisa begini, saudaraku. Plung, gitu, nggak bisa. Tapi begini. Nah,
Ini namanya persembahan. Jadi persembahan itu apa, saudaraku? Sesuatu yang diberikan dengan cara, saudaraku, tangan di bawah. Kalau ada peribahasa mengatakan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tetapi ketika menghadap mezbah Tuhan, saudara ingat baik-baik ini, ketika menghadap mezbah Tuhan, tangan kita tetap di bawah. Namanya persembahan ini, saudaraku. Jadi kalau kita memberi persembahan, tangan kita tetap berada di bawah. Kemudian kita masukkan ke mezbah itu, plung, saudaraku. Inilah makna persembahan. Jadi, saudaraku, memberi persembahan kepada Tuhan itu tidak boleh sombong, saudaraku. Tidak boleh gaya-gaya, tangan tetap di bawah, saudaraku. Kemudian yang ketiga, arti yang ketiga, saudaraku, bahwa persembahan itu harus benar-benar ikhlas. Jangan ditolak-toleh, jangan ditengok-tengok, jangan diungkit. Karena mezbah Tuhan itu segini tinggi, saudaraku. Artinya supaya itu jangan ditengok-tengok. Kalau saudara sudah memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu saudara berperkara dengan Tuhan. Sudah, jangan ditengok lagi, jangan diungkit lagi, diceritakan sama orang. Aku memberikan ke mezbah itu sekian juta, aku memberikan ke mezbah itu 500.000, aku memberikan ke mezbah itu 200.000. Enggak usah diceritakan. Saudara sedang berperkara kepada Tuhan. Ingatlah, kalau cara persembahan saudara benar, nanti persembahanmu itu akan disambut api Tuhan seperti Elia. Saudaraku, ketika saudara sedang berperkara kepada Tuhan, maka Tuhan itu bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang tuli. Tuhan mengerti betul, saudaraku. Tuhan memperhitungkan, tetapi nanti ketika persembahan itu coba saudara tengok, saudara merendahkan mezbah, saudara lebih tinggi dari mezbah, saudara, nanti kuasa Allah tidak akan bekerja lagi, saudara ucap, saudara usik lagi, saudara ungkit lagi persembahan itu. Aku sudah mempersembahkan di sana, sekian, ditunjukkan sama orang banyak, apalagi saudaraku. Itu yang membuat suatu persembahan itu tidak manjur, kalau dalam bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Tapi persembahan yang akan disambut oleh api Tuhan seperti Elia, itu adalah persembahan yang dipersembahkan dengan cara begini. Ini persembahan. Bahasa Jawanya itu pisungson, saudaraku. Saya menemukan bahasa yang tepat di dalam bahasa Indonesia ya memang hanya persembahan, nggak ada yang lain. Artinya satu yang kita berikan dengan cara begini. Ini persembahan. Bukan cara begini ya, saudaraku. Kalau begini-begini ini cara berderma, memberi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pengemis. Itu caranya begini, tangan saudara di atas. Tetapi memberi kepada Tuhan persembahan, tangan saudara tetap segini. Besar ataupun kecil yang saudara beri, tangan saudara tetap di bawah. Ini persembahan yang benar, sikap yang benar ketika memberikan persembahan, supaya persembahanmu betul-betul diterima oleh Tuhan, kemudian disambut dengan api yang luar biasa, dengan satu jawaban dari Tuhan. Ini arti selanjutnya dari mezbah korban bakaran. Jadi, saudaraku, mezbah korban bakaran itu yang pertama tadi menunjuk kepada penghargaan kita kepada korban Kristus yang sudah mati di kayu salib. Kemudian, saudaraku, yang kedua, ini menunjuk kepada kita untuk belajar menghargai korbannya dengan cara juga kita mulai bisa menyalipkan keinginan-keinginan daging, membakar keinginan-keinginan daging itu di mezbah Tuhan, saudaraku. Keinginan-keinginan daging itu, keinginan-keinginan dosa dan masa lalu kita berpaling, saudaraku, untuk kemudian mengikut kepada Kristus. Kita laksana membakar keinginan-keinginan daging. Kemudian yang ketiga juga mengandung arti rohani, bagaimana cara memberi persembahan dengan benar, saudaraku. Sekarang saya akan bacakan, saudaraku, mezbah korban bakaran. Ini bendanya, saudaraku. Keluaran pasal 38 ayat 1. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga,
5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi. Tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Nah, inilah bendanya yang namanya mezbah korban bakaran. Tempat di mana orang pada zaman Taurat mempersembahkan ada merpati, ada kambing domba, kemudian ada juga lembu, saudaraku, yang dipersembahkan untuk korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan lain sebagainya, saudaraku. Dan ini kegenapannya adalah ketika Tuhan Yesus Kristus disalib, di kayu salib, saudaraku. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikannya tumpuan kakinya. Sebab oleh 1 korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin, saudaraku. Jadi ini mengandung arti yang dalam. Pertama, bagaimana kita menjunjung tinggi korban Kristus. Kemudian bagaimana kita sendiri juga harus belajar untuk mematikan, menyalibkan keinginan-keinginan daging. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita memberikan satu persembahan yang benar kepada Tuhan, supaya persembahan kita disambut oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Kemudian ini di dalam badan kita, saya beritahu saudara, kalau saudara sudah bisa menuruti hal-hal ini tadi, maka kaki saudara di sekitar lutut ke bawah, saudaraku, ini akan dipelihara oleh Tuhan dari berbagai macam kecelakaan, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam malapetaka. Mezbah korban bakaran ini, saudaraku, ini juga menunjuk kepada seluruh sistem aliran darah. Karena pada saat Tuhan Yesus disalib, darah Kristus dicurahkan, saudaraku, maka darah Kristus itu yang menebus kita. Kemudian kalau kita percaya kepadanya, maka karya penebusan darah Kristus itu mengalir di seluruh tubuh kita, saudaraku. Maka penyakit-penyakit yang ada pada sekitar pembuluh-pembuluh darah, penyakit yang berkaitan dengan aliran darah, saudaraku, akan disembuhkan jika saudara memahami rahasia mezbah korban bakaran ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada saudara. Tuhan memberkati dengan pengertian yang semakin dalam, rohani yang semakin tinggi dan semakin dewasa, sehingga nanti pada saatnya sebentar lagi kitab Wahyu digenapi, saudara sudah mencapai kriteria bait suci Allah dan bisa diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.